Apa yang Anda pahami ketika mendengar kata recital? Kita harus menceritakan ulang perbuatan-perbuatan Tuhan di masa yang lampau. Kenapa fokus kepada kesengsaraan? Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Bapak Ibu, apakah Anda pernah mendengar kata recital? Apa yang Anda pahami ketika mendengar kata recital? Recital sering digunakan sebagai satu istilah untuk menunjukkan pertunjukan seni seorang vokalis atau seorang pianis yang mau memainkan sesuatu, show sesuatu, dia bikin recital. Kadang-kadang recital juga bisa digunakan untuk menceritakan sebuah drama musikal. Jadi ada drama, tetapi ada lagunya gitu. Ada permainan musiknya. Dan recital itu juga dalam bahasa Inggris bukan hanya itu maknanya, tetapi juga retelling, menceritakan berulang-ulang. Bapak Ibu, saya perlu bicara soal recital pada hari ini. Dari Mazmur 75. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Jangan Memusnahkan Mazmur Asaf, nyanyian, kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur. Dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Saudara, bandingkan Mazmur 75 ini dengan Mazmur 78. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku, sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan, dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Ya, saya udah pernah bilang dulu saya nggak begitu suka sama terjemahan dari zaman purbakala ya. Jadi kebaikan-kebaikan Tuhan dari masa yang lampau itu diceritakan berulang-ulang kepada generasi yang sekarang. Mazmur 75 ayat 1, saya perlu menyebutkan satu versi terjemahan New English Bible. Nama Tuhan dibawa mendekat kepada kita dalam cerita perbuatan-perbuatannya yang dahsyat. Nama Tuhan dibawa mendekat kepada kita dalam cerita perbuatan-perbuatannya yang dahsyat. Bapak Ibu, kesimpulannya membaca ayat-ayat ini. Bapak Ibu kalau mau lebih intim sama Tuhan, gimana sih caranya? Saat teduh, doa. Salah satu cara yang penting adalah retelling atau recital. Kita harus menceritakan ulang. Kita harus mengingat-ingat perbuatan-perbuatan Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan di masa yang lampau. Bapak Ibu suka review apa? Review mobil, review hotel, review mungkin barang-barang elektronik, semua ada reviewnya. Melihat ulang review. Kenapa kita nggak review Tuhan, Bapak Ibu? Kenapa kita nggak mereview sejarah dari zaman purbakala? Maksudnya kehidupan Bapak Ibu 5 tahun yang lampau. Kehidupan Bapak Ibu 10 tahun yang lampau. Kenapa nggak direview? Dilihat ulang. Di-recital. Di-retelling. Saudara, hidup kita penuh dengan kekhawatiran, ketidakpastian, ketakutan, pesimis. Karena kita tidak melakukan itu. Masa sih Tuhan nggak nolong kita? Kita keep anxiety gitu ya. Kita terus-menerus khawatir. Karena kita tidak berdiam di dalam Tuhan. Kayak bangsa Israel tuh loh yang lagi saat teduh kita sekarang di kitab Bilangan. Ngoceh melulu. Ngeluh melulu, kayak nggak pernah diberkatin aja. Nggak pernah inget apa laut dibelah.
masuk tanah Kanaan, wah orangnya raksasa, takut. Kenapa fokus kepada kesengsaraan? Bapak Ibu, Mazmur 75 ayat yang kedua, ketiga, keempat, menjamin masa depan. Apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Nanti aku akan menghakimi dengan kebenaran, jangan takut. Bumi hancur dan semua penduduknya, tapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Kalau nggak ada lagi keadilan, Anda nggak bisa berharap pada polisi, pada kejaksaan. Anda bisa berharap sama Tuhan. Aku berkata kepada pembual-pembual, ayat 4. Jangan membual, dan kepada orang-orang fasik, jangan meninggikan tanduk. Akan ada waktu keadilan Tuhan itu tegak di atas muka bumi ini. Jadi Bapak Ibu, berharaplah kepada Tuhan. Ada keadilan, ada pengharapan. Masalahnya Bapak Ibu ada waktu nggak untuk recital? Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.